Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kepegawaian, yaitu mempresentasikan pendidikan dan pelatihan diklat PNS dan daftar penilaian prestasi pegawai. Simak pembahasannya ya. Diklat adalah suatu program dengan metode terpadu untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kompetensi pesertanya. Metode yang digunakan dalam diklat adalah memadukan pendidikan dan latihan secara efisien dan efektif dalam waktu yang relatif. Singkat, secara umum diperlakukan untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan individu personel yang berkaitan dengan lingkungan kerja atau organisasi agar dapat meningkatkan kompetensi dalam melakukan kerjaan. Kompetensi jabatan pegawai negeri sipil PNS. A. Menunjukkan komitmen integritas moral serta tanggung jawab profesi sebagai PNS. B. Mewujudkan disiplin dan etos kerja. Menjelaskan pokok-pokok sistem penyelenggaraan pemerintah NKRI dan menjelaskan posisi, peran, tugas, fungsi, dan wewenang instansi asal peserta dan organisasi publik pada umumnya. E. Menjelaskan masalah penyelenggaraan pemerintah negara RI. F. Menjelaskan ketentuan-ketentuan kepegawaian berkaitan dengan hak dan kewajiban PNS. G. Menjelaskan masalah wawasan kebangsaan dan kerangka NKRI. H. Menerapkan prinsip-prinsip budaya organisasi pemerintah. I. Mengaplikasikan teknik manajemen perkantoran modern di unit kerjanya. J. Menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima sesuai dengan bidang tugasnya. K. Bekerja sama dalam kelompok melalui komunikasi yang saling melengkapi. Yang kedua ada arah, sasaran, dan tujuan diklat pegawai negeri sipil PNS. Tentang pelatihan jabatan pegawai negeri sipil menyatakan bahwa untuk membentuk sosok pegawai negeri sipil tersebut di atas diperlukan pendidikan dan pelatihan yang mengarah pada beberapa hal sebagai berikut. A. Arah diklat PNS. Untuk membentuk sosok PNS diperlukan pendidikan dan pelatihan yang mengarah pada beberapa hal berikut. 1. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air. Yang kedua, peningkatan kompetensi teknik manajerial dan atau kepemimpinannya. Yang ketiga, peningkatan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasi. B. Pemikiran diklat PNS. A. Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian integritas dari sistem pembinaan pegawai negeri sipil. B. Pendidikan dan pelatihan mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karir pegawai negeri sipil. C. Sistem pendidikan dan pelatihan meliputi proses identifikasi kebutuhan perencanaan dan penyelenggaraan evaluasi pendidikan dan pelatihan. D. Pendidikan dan pelatihan diarahkan mempersiapkan pegawai negeri sipil agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan perorganisasian termasuk pengadaan kader pemimpin dan staf. C. Tujuan diklat PNS. Pertama, meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk alat melaksanakan tugas jabatan yang profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan. B. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaruan dari perekat persatuan dan kesatuan negara bangsa. C. Menetapkan sikap dan semangat pengabdian dan berorientasi pada pelayanan, pengamalan, dan berdayakan manusia. D. Menciptakan kesamaan puisi dan dinamika pola pikir dan melaksanakan tugas pemerintah umum dan membangun demi terwujudnya pemerintah yang baik. Di sini saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu jenis diklat PNS. Jenis diklat PNS dibagi menjadi dua. Yang pertama ada diklat prajabatan dan yang kedua ada diklat dalam jabatan. Apa sih yang dimaksud diklat prajabatan? Diklat prajabatan adalah diklat yang dipersyaratkan dalam pengangkatan CPNS atau calon pegawai negeri sipil sebelum diangkat menjadi PNS untuk memberikan pengetahuan dan pemberitahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika PNS. Dalam diklat prajabatan ini ada 3 tingkat golongan. Yang pertama ada diklat prajabatan golongan 1 untuk CPNS berijazah SLTP ke bawah. Yang kedua ada diklat prajabatan golongan 2 untuk CPNS berijazah SLTA sampai dengan D3. Dan yang ketiga ada diklat prajabatan golongan 3 untuk CPNS berijazah diploma 4 sampai dengan S1. Terus yang B atau yang selanjutnya kita akan membahas diklat dalam jabatan. Apa sih diklat dalam jabatan? Diklat dalam jabatan itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan atau diklat kepemimpinan.
Apa sih yang dimaksud dengan diklat kepemimpinan? Diklat kepemimpinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang diemban. Jadi, ketika kita ingin mengemban suatu struktural, kita akan dilatih oleh diklat kepemimpinan terlebih dahulu. Di dalam diklat kepemimpinan, ada 4 tingkat jenjang. Yang pertama ada diklat tingkat 4 yang dipersyaratkan untuk jabatan eselon 4. Yang kedua ada diklat tingkat 3 yang dipersyaratkan untuk jabatan eselon 3. Dan yang ketiga ada diklat tingkat 2 yang dipersyaratkan untuk jabatan eselon 2. Dan yang terakhir atau yang keempat ada diklat tingkat 1 yang dipersyaratkan untuk jabatan eselon 1. Meskipun diklat berjenjang, namun keikutsertaan pegawai negeri sipil dalam diklat kepemimpinan tidak terlalu dipersyaratkan mengikuti diklat PIM tingkat di bawahnya. Terus yang kedua di sini ada pendidikan dan pelatihan fungsi nasional. Apa sih pendidikan dan pelatihan fungsi nasional? Diklat fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Jenis dari jenjang diklat fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional tersebut ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan. Di dalam pendidikan dan pelatihan fungsional ini ada 2 jenis jenjang. Yang pertama ada diklat fungsional keahlian dan yang kedua ada diklat fungsional keterampilan. Kita bahas yang pertama ada diklat fungsional keahlian, yaitu diklat yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan. Yang kedua ada diklat fungsional keterampilan, yaitu diklat yang memberikan pengetahuan dan keterampilan fungsional tertentu. Bagian yang terakhir ada pendidikan dan pelatihan teknis. Diklat teknis dilaksanakan sampai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pegawai negeri sipil. Kompetensi teknis yang dimaksud adalah kemampuan pegawai negeri sipil dalam bidang-bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing. Adapun jenis dan jenjang diklat teknis sebagai berikut. Yang pertama ada diklat teknis bidang umum atau administrasi dan manajemen, yaitu diklat yang memberikan keterampilan dan atau penguasaan pengetahuan di bidang pelayanan teknis yang bersifat umum dan di bidang administrasi dan manajemen dalam tugas pokok instansi yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada diklat teknis bidang substantif. Apa sih diklat teknis bidang substantif? Yaitu diklat yang memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan teknis yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan. F. Daftar penilaian prestasi pegawai. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau disebut DP3 adalah penilaian yang diberikan atasan yang bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang objektif dalam penilaian pembinaan PNS. Menurut Mokizat 1991-99, penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah penilaian individu mengenai pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja dan kesanggupan untuk memperoleh kemajuan secara sistematis. Adapun pegawai negeri sipil adalah suatu yang memuat hasilnya penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang PNS dalam jangka waktu 1 tahun yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Unsur-unsur DP3. Yang pertama ada kesetiaan adalah kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, dan pemerintah. Kesetiaan juga dapat diartikan sebagai tekad dan kesanggupan menaati, melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dan selanjutnya ada presentasi kerja. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang PNS dan dilaksanakan dalam melaksanakan tugasnya yang dibebankan kepadanya. Prestasi kerja juga dapat dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman, dan kesanggupan PNS yang bersangkutan. Dan selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang PNS yang menyelesaikan pekerjaannya yang diserahkan kepada dengan sebaik-baiknya dan juga dapat pada waktu saat berani memukul atas keputusan yang diambil suatu atau tindakan yang dilakukan. Dan D. Ketaatan. Ketaatan adalah kesanggupan ketulusan hati seorang PNS yang menaati segala peraturan kedinasan yang berlaku. Dan selanjutnya E. Kejujuran. Kejujuran adalah ketulusan hati seorang PNS dalam melaksanakan tugas dan kemampuan yang tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya. Dan F. Kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan seorang PNS untuk bekerja sama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya guna hasil guna yang sebesar-besarnya. DP3 adalah rahasia yang harus disimpan dan dipelihara dengan baik. DP3 tersebut hanya dapat diketahui oleh penjabat penilai, penjabat atasan, penjabat nilai atasan, dan atasan penjabat penilai sampai yang tertinggi.
atau penjabat lainnya karena tugas ataupun jabatan mengharuskan dia mengetahui DP3. DP3 digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan pembicaraan dan pengembangan karir PNS antara satu sama lain dengan pertimbangan kenaikan jabatan, penempatan dalam jabatan, pemindahan, dan lain-lain. Penilaian dilakukan pada bulan Desember tiap-tiap tahun. Jangka waktu penilaian mulai bulan Januari sampai Desember dalam setahun dan bersangkutannya. Adapun pejabat penilai dalam atasan langsung dari PNS yang dinilai dengan bertentuan sebagai berikut. A. Serendah-rendahnya kepala urusan atau jabatan lain yang bersetingkat dengan itu, kecuali ditentukan oleh Menteri, Jaksa Agung, pimpinan, kesekretariatan, lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga pemerintah dan departemen, dan gubernur dalam lingkungan masing-masing. Penjabat penilai dapat memberikan penilaian apa ia telah membawa PS dan bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan. Kecuali untuk suatu mutasi kepegawaian, maka penjabat penilai dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan bahan-bahan yang ditinggalkan oleh penjabat yang lama. Penjabat penilai berkewajiban melakukan penilaian terhadap PNS yang secara langsung berada di bawahnya. Dan di bawah ini ada gambar, yaitu nomor atasan penjabat penilai kepegawaian yang dimulai. Nomor ke-1 ada menteri. Menteri penjabat penilainya yaitu menteri, pegawai yang dinilai ya pejabat election 1. Yang kedua, atasan penjabat penilai yaitu menteri, penjabat penilai yaitu jabatan election 1, pegawai yang dinilai yaitu jabatan election 2. Yang ketiga adalah penjabat election 1, penjabat penilai yaitu penjabat election 2, pegawai yang dinilai yaitu penjabat election 4. Yang keempat adalah atasan penjabat penilai yaitu penjabat election 2, penjabat penilai yaitu penjabat election 3, pegawai yang dinilai adalah penjabat election 4, atasan penjabat penilai yaitu yang kelima penjabat election 3, penjabat penilai yaitu penjabat election 4, pegawai yang dinilai yaitu penjabat election 5. Yang keenam adalah atasan penjabat penilai yaitu pejabat election 4, penjabat penilai yaitu penjabat election 5, pegawai yang dinilai yaitu pegawai pelaksana. Ada tata cara penilaian. Pejabat penilai baru menilai bawahan langsungnya bila telah 6 bulan membawai pegawai yang akan dinilai. Bila penilaian itu diperlukan untuk mutasi kepegawaian, maka pejabat penilai tersebut dapat memberikan penilaian kepada bawahan langsungnya dengan menggunakan bahan-bahan yang ditinggalkan pejabat lama. Bahan-bahan penilaian tersebut dapat dilihat pada buku catatan penilaian dari masing-masing pegawai yang akan dinilai. Nilai dalam buku catatan penilaian dituangkan dalam suatu daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau DP3 khusus bagi calon PNS yang akan diangkat menjadi PNS. Penilaian dilakukan setelah CPNS tersebut sekurang-kurangnya 1 tahun menjadi CPNS terhitung sejak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya menjadi CPNS. Yang A, ada proses pembuatan DP3. Penilaian P3 dilakukan dengan mengisi format penilaian yang sudah ada lampirannya, yakni lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979. Dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut. Yang satu ada amat baik dari angka 91 sampai 100. Yang kedua ada baik 76 sampai 90. Yang ketiga ada cukup 61 sampai 75. Yang keempat ada sedang dari 51 sampai 60. Yang kelima ada kurang 51 ke bawah. Setelah melakukan penilaian, kemudian selanjutnya hasil penilaian tersebut dituangkan dalam DP3. DP3 yang dibuat dan telah ditandatangani oleh pejabat penilai diberikan secara langsung kepada PNS yang dinilai oleh pejabat penilai. Apabila tempat bekerja antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai berjauhan, maka DP3 dikirimkan kepada PNS yang dinilai. PNS yang dinilai wajib mencantumkan tanggal penerimaan DP3 yang dikirimkan kepadanya pada ruangan yang disediakan. Apabila PNS yang dinilai menyetujui penilaian terhadap dirinya, ia menandatangani DP3 tersebut pada tempat yang disediakan. Kemudian mengembalikan DP3 tersebut kepada pejabat penilai selambat-lambatnya 14 hari terhitung mulai ia menerima DP3 itu. DP3 yang telah ditandatangani oleh PNS yang dinilai diteruskan oleh pejabat penilai kepada atasan pejabat penilai dalam waktu sesingkat mungkin untuk mendapatkan pengesahan. Yang B, keberatan dari pegawai terhadap DP3. Hal-hal yang dilakukan pegawai jika terjadi keberatan terhadap hasil DP3 sebagai berikut. Yang pertama, pegawai yang merasa keberatan atas penilaian sebagian atau seluruh unsur yang dinilai dapat mengajukan
pada kolom catatan dan DP3 tersebut harus ditandatangani. Pengajuan keberatan diajukan selambat-lambatnya 14 hari sejak menerima DP3 dari pejabat penilai. Pengajuan keberatan lebih dari waktu tersebut tidak diterima atau kadaluarsa. Yang kedua, keberatan tersebut mendapat tanggapan tertulis dari pejabat penilaian dan kemudian disampaikan kepada atasan pejabat penilai dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak menerima keberatan dari pegawai yang dinilai. Yang ketiga, Atasan pejabat penilai memeriksa dengan seksama setiap akan menandatangani DP3 yang ada keberatan atau yang tidak ada keberatan yang diajukan oleh pejabat penilai. Jika alasan dari pejabat tersebut terhadap keberatan penilaian yang diajukan pegawai yang dinilai masuk akal atau wajar dan sesuai data yang ada pada atasan pejabat penilai, maka nilai tidak diubah dan kemudian ditandatangani. Bila keberatan yang diajukan tersebut ternyata benar, kurang adil atau kurang wajar, dan atasan pejabat penilai ada cukup data untuk pertimbangan perbaikan, maka DP3 tersebut diperbaiki dengan memotret nilai yang lama dengan mengganti dengan nilai yang baru dan diberi farap. Kemudian DP3 tersebut ditangani dan DP3 berlaku sah. Yang keempat, ada penyimpanan DP3. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan DP3 disimpan dan dipelihara dengan baik oleh pejabat yang diserahi untuk menangani urusan kepegawaian selama kurun waktu 5 tahun. Jika daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan DP3 yang dibuat pada akhir tahun, adapun penyimpanannya sebagai berikut. Yang A, DP3 tahun 1981 disimpan sampai dengan akhir tahun 1986. Yang B, DP3 tahun 1982 disimpan sampai dengan akhir tahun 1987. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan DP3 antara lain daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan DP3 yang telah lebih dari 5 tahun tidak digunakan lagi. Yang B, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan DP3 bagi PNS yang berpangkat pembina golongan ruang V yang berpangkat pembina golongan ruang 4A ke atas dibuat dalam 2 rangkap, yaitu satu rangkap untuk arsip instansi yang bersangkutan, yang kedua satu rangkap dikirim kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Yang C, DP3 bagi PNS yang berpangkat penata tingkat 1 golongan ruang 3D ke bawah dibuat 1 rangkap. Yang D, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan DP3 dapat dibuat melebihi jumlah rangkap sebagai tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dari Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Departemen, dan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 yang bersangkutan. Yang kelima yaitu masalah dalam penilaian kinerja. Dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai terdapat beberapa masalah. Adapun masalah yang terjadi dalam penilaian kinerja pegawai diantaranya. Yang pertama yaitu ada A, ketidaknyamanan penilaian. Melaksanakan penilaian kinerja seringkali menjadi tugas manajemen sumber daya manusia yang membuat prestasi. Menurut Edward Lawler berpendapat bahwa pencatatan dokumentasi yang menunjukkan bahwa sistem penilaian kinerja tidak memotivasi orang-orang dan tidak pula mengarahkan pengembangan mereka secara efektif. Menurutnya, sistem tersebut justru sudah menciptakan konflik antara atasan dan bawahan serta menyebabkan perilaku-perilaku yang berbeda. Yang kedua yaitu B, ketidakadaannya objektivitas. Nah, kelemahan segi objektivitas ini potensial dari metode penilaian kinerjanya itu tradisional, jadi tidak terjadi objektivitas. Nah, dalam metode skala penilaian itu contohnya seperti faktor-faktor yang umum digunakan seperti sikap, terus penampilan dan kepribadian skill untuk diukur. Lalu yang ketiga ada C atau hollow horn error, ketika penilai menggeneralisasikan suatu unsur atau insiden kinerja positif kepada seluruh aspek kinerja lainnya. Nah, itu akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Sedangkan kesalahan evaluasi yang muncul ketika penyesuaian menggeneralisasikan suatu unsur ataupun insiden kinerja negatif kepada seluruh aspek kinerja pegawai lainnya itu akan menghasilkan nilai yang rendah. Lalu yang keempat yaitu D, yaitu sikap lunak atau sikap keras. Memberikan nilai tinggi tanpa alasan yang bisa diterima disebut sikap lunak.
Perilaku ini seringkali dimotivasi oleh keinginan untuk menghindari kontroversi mengenai penilaian. Namun, sikap lunak juga bisa menyebabkan kegagalan untuk mengenali kekurangan-kekurangan yang bisa diperbaiki. Terlalu kritis terhadap kinerja karyawan dalam bekerja disebut sebagai sikap keras. Nah, yang terakhir itu ada E, yaitu Central Tendency Error, yaitu kesalahan penilaian evaluasi yang muncul ketika para karyawan secara tidak benar menilai mendekati rata-rata atau pertengahan skala. Bias perilaku terakhir. Hampir semua karyawan mengetahui dengan tepat kapan penilaian kerja dijadwalkan. Meskipun tidak disadari, perilaku karyawan seringkali menjadi lebih baik dan produktivitas cenderung meningkat beberapa hari atau minggu sebelum evaluasi terjadi. Wajar bagi seorang penilai untuk mengingat perilaku terakhir secara lebih jelas dibandingkan tindakan yang lebih jauh di masa lampau. G. Bias pribadi. Bias pribadi muncul ketika para manajer membiarkan perbedaan individual seperti gender, ras, atau usia mempengaruhi penilaian yang mereka berikan. Masalah ini bukan saja menghancurkan semangat kerja karyawan, namun juga jelas-jelas ilegal dan dapat menimbulkan proses hukum yang memakan biaya. Diskriminasi dalam faktor-faktor lain, sebagai contoh, karyawan-karyawan yang bergaya tenang bisa dinilai secara baik karena mereka tidak terlalu keberatan dengan hasilnya. Jenis perilaku ini sangat bertolak belakang dengan karyawan yang lebih terus terang, yang seringkali mempertegas ungkapan "this week will get the crush". Diartikan roda yang bergesekan terus harus diberi minyak.